Perkenalkan, nama saya Andri Setiawan dengan NIM 210201112002 akan menjelaskan tentang kelalaian manajemen SDM dalam perbankan. Latar belakang, bank merupakan suatu lembaga keuangan atau badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan eh, dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam suatu bank, pengorganisasian dalam bank merupakan salah satu instrumen penting dalam melaksanakan kegiatan perbankan yang dijalankan oleh suatu bank. Bank yang memiliki suatu organisasi yang jelas akan memperoleh kinerja yang baik pula terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Bank yang mempunyai manajemen SDM yang baik akan memberikan sebuah efek yang baik pula terhadap jalannya proses perbankan. Namun, dari keunggulan ditawarkan oleh manajemen SDM dalam suatu bank memiliki sebuah kekurangan. Kekurangan ini lebih mengarah kepada kelalaian manajemen SDM dalam mengelola dan memonitoring karyawan dalam bank sehingga terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan oleh bank seperti pencurian dana nasabah, penggelapan dana nasabah hingga staf manajemen SDM yang melakukan kejahatan tersebut. Kemudian identifikasi masalah yang pertama adalah pengertian manajemen SDM dalam suatu bank, peran apa yang diambil oleh manajemen SDM dalam suatu bank. Yang ketiga, manfaat dan tujuan bank memerlukan manajemen SDM dalam menjalankan proses perbankan. Yang keempat, kelalaian dan solusi manajemen SDM dalam perbankan. Tujuan penelitian yang pertama, mengetahui secara lebih dalam mengenai manajemen SDM perbankan. Yang kedua, dapat memperoleh pengetahuan dan wawasan dalam mengelola sumber daya manusia perbankan melalui manajemen SDM. Yang ketiga, mendapatkan sebuah sudut pandang dalam menghadapi kelalaian dan solusi terhadap permasalahan yang perlu dievaluasi oleh manajemen SDM perbankan. Pembahasan pengertian manajemen SDM dalam perbankan. Manajemen SDM, sumber daya manusia, menurut Gary Dessler adalah kebijakan dan latihan untuk memenuhi kebutuhan pekerja atau aspek-aspek yang terdapat dalam SDM seperti posisi manajemen, rekrutmen, perseleksi, pelatihan, kompensasi, dan penilaian prestasi kerja karyawan. Berdasarkan pengertian manajemen SDM menurut Gary Gessler, bila dikaitkan dengan dunia perbankan, maka dapat diartikan bahwa manajemen SDM dan perbankan merupakan kegiatan mengelola sumber daya manusia yang ada di bank melalui kegiatan perancangan analisis jabatan, perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan karir, penilaian prestasi kerja sampai dengan pemberian kompensasi yang transparan. Tujuan manajemen SDM dalam perbankan. Nah, tujuan manajemen SDM ada dalam perbankan yaitu sebagai sebuah pemberi pertimbangan manajemen dalam membuat keputusan sumber daya manusia untuk memastikan karyawan memiliki kinerja yang tinggi, siap siaga dalam menghadapi perubahan, serta memenuhi kewajiban sebagai pekerja secara legal. Selain itu, tujuan manajemen SDM ada dalam perbankan adalah untuk menerapkan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan sumber daya manusia berjalan dengan baik, sehingga memungkinkan bank untuk mencapai tujuannya dalam proses perbankan. Peran manajemen SDM dan perbankan, yakni analisis jabatan, merupakan sebuah kegiatan menganalisis pekerjaan dengan cara mengumpulkan dan mengevaluasi kebutuhan tentang informasi suatu pekerjaan. Biasanya manajemen SDM akan memperhatikan beberapa aspek dalam suatu pekerjaan yang dianalisis, yakni satu, deskripsi pekerjaan, yang kedua, spesifikasi pekerjaan, dan yang ketiga adalah deskripsi standar performa. Kemudian, perencanaan tenaga kerja merupakan sebuah rencana dalam merencanakan kebutuhan tenaga kerja di masa yang akan datang. Secara umum, tujuan dari perencanaan tenaga kerja adalah untuk mengadakan karyawan, penarikan karyawan, dan memperbaiki sumber daya manusia atau SDM yang berada pada lingkungan perbankan. Kemudian, rekrutmen merupakan kegiatan yang dilakukan setelah perencanaan tenaga kerja yang dilakukan ini menghimpun para calon karyawan yang sesuai dengan kebutuhan serta kompensasi yang dicari. Kemudian setelah proses rekrutmen ini selesai, maka dapat dilakukan proses seleksi. Nah, proses seleksi merupakan proses pemilihan calon karyawan yang telah direkrut melalui berbagai persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank.
Lalu dilakukan pelatihan, merupakan kegiatan memberikan keterampilan kepada calon karyawan sebelum bekerja. Dari hasil pelatihan ini diharapkan calon karyawan dapat menambah kemampuan dan keterampilannya. Selanjutnya, dalam proses pengembangan karyawan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yakni mengikuti pendidikan melalui paket-paket khusus yang telah disediakan oleh lembaga terkait, transfer antar bagian, dan promosi suatu jabatan karyawan ke posisi yang lebih tinggi lagi. Kemudian peran manajemen SDM dalam perbankan juga ada namanya perencanaan karir, merupakan kegiatan atau kegiatan gitu ya dalam merencanakan karir karyawan yang dilihat berdasarkan kemampuan karyawan dalam bekerja atau bisa dikatakan performa karyawan dalam bekerja dan memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan dalam melakukan promosi karir. Jadi dipantau ya. Kemudian penilaian prestasi kerja merupakan kegiatan dilakukan oleh manajemen SDM untuk melakukan penilaian terhadap karyawan yang dimiliki kemampuan atau presisi yang dilakukan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Nah, penilaian ini dilakukan untuk menilai rasio hasil kerja nyata dengan standar kualitas maupun kuantitas yang dihasilkan oleh setiap karyawan. Kemudian pemberian kompensasi yang transparan. Nah, pemberian kompensasi yang transparan merupakan kegiatan manajemen SDM memberikan imbalan kepada karyawan bank sebagai bentuk penghargaan kepadanya karena telah melakukan atau membantu pengembangan perusahaan. Bentuk kompensasi dapat berupa cuti berbayar, bonus maupun tunjangan. Kemudian integrasi merupakan fungsi operatif dari manajemen SDM gitu ya, yang berkaitan dengan penyesuaian keinginan karyawan dengan perusahaan. Nah, pada hal ini contohnya adalah bagaimana manajemen SDM merespon keinginan para karyawan dalam perusahaan seperti pemberian cuti lebih atau memberikan sebuah kompensasi yang sepadan dan lain sebagainya. Kemudian adanya peran yang dilakukan SDM pada perbankan, ya ini memelihara dalam perbankan yang dilakukan oleh manajemen SDM adalah memelihara karyawan dengan berbagai upaya nyata agar mereka tetap nyaman atau betah dan merasa dihargai dalam perusahaan. Nah, pada kasus ini contohnya memberikan intensif kepada karyawan yang melakukan pekerjaan dengan baik. Jadi, perusahaan atau manajemen SDM dalam perbankan ini menawarkan atau perlu menjaga karyawan untuk tetap nyaman atau betah bekerja di perusahaan atau perbankan tersebut dengan berbagai cara. Salah satunya adalah memberikan intensif kepada karyawannya. Kemudian yang terakhir adalah pemutusan hubungan kerja adalah kegiatan untuk mengeluarkan atau memutuskan karyawan dari perusahaan. Contohnya itu memutus hubungan kerja atau PHK terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran berat dalam perusahaan. Kemudian jenis-jenis bidang manajemen SDM dalam perbankan. Nah, jenis-jenis manajemen SDM dan perbankan terbagi menjadi dua bagian, yakni manajemen SDM yang mengurusi rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia dan manajemen SDM yang mengurusi administrasi sumber daya manusia. Nah, manajemen SDM yang mengurusi rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia itu memiliki tugas untuk mengurus segala macam hal yang berkaitan dengan kepegawaian. Nah, contohnya itu seperti proses rekrutmen calon karyawan, pengembangan karyawan hingga pemutusan hubungan kerja atau PHK. Lalu manajemen yang mengurusi administrasi sumber daya manusia biasanya itu memiliki tugas dalam hal administrasi atau terfokus pada administrasi. Namun, masih ada hubungannya dengan sumber daya manusia seperti mengurus data karyawan, pembayaran uang pada karyawan atau gaji karyawan, menyiapkan perjanjian kerja dengan karyawan, hingga mengelola absensi karyawan. Nah, lalu manfaat manajemen SDM dalam mengelola SDM perbankan, yakni bahwa SDM perbankan ini memiliki manfaat untuk adanya akan adanya sebuah sistem yang terstruktur dalam mekanisme pemilihan calon karyawan sesuai dengan kebutuhan bank. Penanganan manajemen konflik dalam perusahaan dapat dihindarkan atau diselesaikan dengan singkat. Lalu membangun budaya kerja yang sesuai dengan karakter perusahaan, mengembangkan potensi karyawan, dan juga menjaga dan mengembangkan kesejahteraan serta kebutuhan karyawan terpenuhi dengan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kinerja karyawan.
faktor-faktor yang perlu diperhatikan oleh manajemen SDM dalam dunia perbankan dalam kaitannya terhadap pengaruh kualitas kinerja karyawan, yakni budaya perusahaan yang dijalankan, kesejahteraan karyawan bank, pelatihan kepada karyawan bank dalam mengembangkan keterampilan karyawan, keterlibatan manajemen SDM dalam menjembatani hubungan antara karyawan bank agar tetap terjaga dalam lingkungan kerjanya, itu menjaga lingkungan kerja tetap kondusif. Dan yang terakhir adalah adanya pembukaan sesi konsultasi kepada karyawan bank yang mengalami masalah dalam bekerja. Lalu ada kelalaian manajemen SDM dalam melakukan tugasnya. Manajemen SDM ada untuk memenuhi kebutuhan perusahaan terkait karyawan dan mengawasi kegiatan karyawan dalam perusahaan. Namun dari fungsinya yang dijalani ada kelemahan yang perlu menjadi catatan penting bagi perusahaan dalam memilih manajemen SDM dalam perusahaan. Hal ini perusahaan perlu manajemen SDM yang terampil dalam bidangnya agar dapat menjaga karyawan, menjalankan pekerjaannya, dan kebutuhan karyawan dalam perusahaan berjalan dengan baik. Berdasarkan data yang dilansir oleh datadocs.katadata.co.id, mempublikasikan 10 profesi yang memiliki indikator rawan kecurangan yang sangat tinggi. Dari data tersebut, ada profesi karyawan bank yang berada pada 10 jajaran teratas. Hal ini membuat manajemen SDM dan perbankan perlu mengawasi dan mewaspadai dan meningkatkan pengawasan serta monitoring karyawan dengan baik terkait aktivitas kerja yang dilakukan oleh karyawan bank. Kelalaian yang biasanya terjadi akibat manajemen SDM dan perbankan yakni prosedur operasional yang kurang jelas, sehingga dapat terjadinya pemalsuan deposito nasabah. Contohnya, kemudian pemakaian uang nasabah untuk kepentingan pribadi tanpa ada izin, melakukan pencucian uang nasabah seperti melakukan penyalahgunaan transaksi nasabah. Selain itu, kelalaian yang sering dilakukan adalah penyampingan permasalahan yang dialami oleh karyawan sehingga terjadinya karyawan yang melakukan hal yang merugikan perusahaan akibat permasalahan dialami oleh karyawan. Nah, solusi untuk mengatasi kelalaian tersebut dapat dilakukan oleh manajemen SDM, yakni memberikan sesuatu solusi yang dapat diberikan kepada karyawan perbankan. Contohnya adalah proses rekrutmen yang perlu diingatkan lagi, di mana proses penyeleksiannya dapat didapatkan calon karyawan yang kompeten dan berjiwa jujur, memberikan pelatihan calon karyawan yang diperlukan seperti pelatihan jiwa, kepemimpinan, dan profesionalitas dalam bekerja, membuat struktur kerja yang baik agar dapat memonitor karyawan lebih baik dan menghindar kecurangan yang dilakukan oleh karyawan, memberikan apresiasi dan kompensasi yang setara dengan kinerja karyawan yang bekerja dengan baik, membuat kondisi lingkungan kerja senyaman mungkin bagi karyawan dalam bekerja, dan membuka ruang konsultasi terkait masalah karyawan dalam bekerja seperti permintaan kenaikan jabatan, kenaikan gaji, hingga pengadaan cuti. Nah, semua solusi yang diberikan tersebut berhubungan langsung dengan karyawan, sehingga diharapkan manajemen SDM lebih memahami kondisi karyawannya dalam bekerja, agar manajemen SDM dapat membuat keputusan yang terbaik dalam memperlakukan karyawannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kesimpulannya, nah berdasarkan dari pembahasan makalah di atas, maka dapat dibuat sebuah kesimpulan bahwa manajemen SDM dan perbankan sangat penting dalam kelancaran operasional perbankan, mulai dari proses rekrutmen hingga monitoring kinerja karyawan bank. Manajemen SDM yang memiliki kegiatan perancangan analisis jabatan, perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan karir, penilaian prestasi kerja sampai dengan pemberian kompensasi yang transparan akan membantu perusahaan dalam menangani segala macam urusan atau unsur yang berkaitan dengan manusia, sehingga dengan adanya manajemen SDM membuat para karyawan dapat menunjukkan kinerja optimal mereka untuk perusahaan. Pada kasus ini adalah bank itu sendiri. Nah, dari peran dan manfaat ini akan menjadi sebuah tolak ukur bagi perusahaan perbankan dalam melihat sebuah kesuksesan manajemen SDM dari kinerja karyawan. Apabila karyawan memiliki etos kerja yang baik, memiliki kepribadian yang ramah dan jujur, serta memiliki tanggung jawab atas tugas yang diberikan, menjadi sebuah cerminan bahwa manajemen SDM sukses dalam melakukan tugasnya. Namun, apabila karyawan melakukan tindakan yang tidak baik seperti terlambat masuk kerja atau ke kantor, mencuri atau melakukan tindakan yang buruk, maka dapat menjadi cerminan negatif kepada manajemen SDM sebab mereka telah lalai dalam menjalankan tugas mereka dalam menangani karyawan perusahaan. Maka dari itu,
Peranan tugas serta tujuan SDM dalam dunia perbankan sangat diperlukan. Terlebih lagi, perbankan melakukan operasionalnya secara langsung dengan konsumen, sehingga perlu adanya monitoring dan pengawasan lebih terhadap karyawan bank. Solusi untuk menyelesaikan masalah akibat kelalaian yang diakibatkan oleh manajemen SDM yang kurang waspada dapat diminimalisir dengan beberapa tindakan, seperti proses rekrutmen yang lebih terorganisir tujuannya, pelatihan yang berhubungan dengan kejujuran dan nilai integritas, serta profesionalitas hingga pelayanan konsultasi karyawan. Nah, rekomendasi atau saran berdasarkan kasus yang kita akan masukkan ke studi kasus yang ada. Nah, berdasarkan kasus yang terjadi pada dunia perbankan seperti pemalsuan deposito nasabah, maka dapat menjadi catatan penting bagi manajemen SDM Bank BNI, terutama pada manajemen SDM bidang rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia, karena divisi mereka yang lalai dalam monitoring karyawan yang bekerja. Kejadian tersebut membuat manajemen SDM BNI harus lebih cermat lagi dalam menangani karyawannya, karena dengan adanya kasus yang terjadi ini menjadi titik kelalaian manajemen SDM BNI dalam mengelola karyawannya. Karyawan BNI yang melakukan kejahatan tersebut pasti memiliki sebuah motif tersendiri atas tindakan yang dilakukan. Kejahatan akan terjadi apabila adanya niatan dan juga adanya kesempatan. Karyawan BNI yang melakukan kejahatan ini perlu dijadikan bahan evaluasi bagi jajaran manajemen SDM, karena ada prosedur yang memiliki kekurangan, baik dari sisi menyangkut operasional maupun mental karyawan. Bila kasus ini sudah terjadi, maka hal yang perlu dilakukan oleh manajemen SDM BNI adalah dengan melakukan sebuah evaluasi, mulai dari struktur jalannya operasional karyawan dalam bekerja, seperti proses mereka bekerja dengan melakukan monitoring kegiatan karyawan lebih diperhatikan lagi, karena kasus kejahatan tersebut merupakan pemalsuan deposito. Maka dari itu, merupakan kejahatan dilakukan saat masih dalam jam kerja operasional bank, sehingga perlu menjadi catatan lebih dari sektor tersebut. Kemudian, manajemen SDM BNI dapat meninjau kondisi karyawan lebih lanjut lagi dengan memberikan konseling kepada karyawan yang memiliki masalah agar dapat meminimalisir terjadinya kecurangan yang sudah terjadi. Tindakan yang dapat diberikan seperti permintaan kenaikan gaji dengan melihat kinerja karyawan dan juga posisi karyawan apakah cukup rawan terjadinya kejahatan di sana atau tidak. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Nah, selanjutnya, para pemimpin perusahaan atau manajemen SDM yang dapat dipercaya perlu meninjau lebih lanjut lagi dalam memilih karyawan bekerja di posisi sentral. Karena ditakutkan akan terdapat tindakan kecurangan di posisi tersebut. Karena berdasarkan kasus tersebut, ada karyawan BNI lainnya yang melakukan kejahatan tersebut, sehingga dapat dipastikan bahwa ada sebuah jabatan yang mengisi posisi sentral dalam meloloskan pemalsuan deposito tersebut, atau adanya sindikat kerjasama untuk melakukan kejahatan tersebut. Nah, dan terakhir, manajemen SDM BNI dapat melakukan proses seleksi lebih selektif lagi dan membuat kerangka pelatihan calon karyawan yang lebih mengarah ke arah kejujuran dan keprofesionalitasan, dengan tujuan semua karyawan bekerja dengan kejujuran dan fokus dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabah BNI tanpa adanya niatan jahat dalam melakukan penyalahgunaan jabatan ataupun posisi. Baik, ini data pustakanya atau referensi yang saya gunakan pada presentasi ini. Sekian dari saya, terima kasih.